Penemuan kompleks pemakaman Kaisar Cina pada tahun 1974 menghadirkan salah satu momen paling magis dalam perjalanan sejarah. Di dalam kompleks ini tersembunyi sekitar 8.000 sosok patung tentara terakota. Setiap satuannya memiliki bentuk yang mirip dengan tubuh manusia, namun diperkaya dengan sentuhan gaib yang saling terhubung. Patung-patung ini disertai oleh kereta kavaleri berlapis baja yang gagah, serta senjata panah yang memukau. Keunikan yang tak terduga terletak pada tiap patung tentara terakota, di mana masing-masing memancarkan gaya rambut dan fitur wajah yang berbeda-beda. Ada yang membanggakan jambul yang mengesankan, ada yang berbangga dengan janggut gagahnya, dan ada pula yang memakai topi dan tunik longgar yang mempesona. Namun yang paling menakjubkan adalah keberadaan rompi lapis baja yang melingkupi beberapa patung, dengan rambutnya yang dikepang secara apik, menciptakan harmoni mistis dalam kompleks ini. Takdir mistis ini merentangkan perjalanan kompleks pemakaman ini ketika seorang petani yang tengah menggali lahan secara kebetulan menemukannya. Temuan yang luar biasa ini menggiring sekelompok arkeolog menuju kamar mayat Kaisar Cina yang pertama, Qin Shi Huang. Sejak penemuan ini pada tahun 1974, makam ini dikabarkan menyimpan beragam rahasia terkait kehidupan kaisar yang menguasai Cina pada masa itu. Akan tetapi hingga kini arkeolog-arkeolog berani merasakan ketakutan menggenggam sejarah ini, seolah terhormat akan keberadaan istana berisi tubuh Kaisar Qin Shi Huang. Dengan demikian, dari saat kematiannya pada tahun 210 sebelum Masehi hingga penemuan kembali pada tahun 1974, tak seorang pun berani mencuri pandang ke dalam makam yang berusia lebih dari 2000 tahun ini. Keabadian kaisar yang bersemayam dalam kesunyian terjaga dengan kokoh, menunjukkan bahwa tak seorang pun pernah mengusik makam mulia ini selama ribuan tahun. Dalam ketakutan yang meliputi hati arkeolog, mereka menahan diri untuk melangkah lebih jauh dalam menyentuh makam sang kaisar. Rasa hormat yang dalam terhadap kaisar menjadi salah satu dasar dari kekhawatiran mereka. Sementara mereka juga sadar bahwa teknologi saat ini belum mampu memfasilitasi penggalian dengan cermat di dalam makam yang tepat. Ketidakpastian ini membebani mereka dengan kekhawatiran akan kerusakan yang mungkin terjadi pada makam yang sangat berharga ini, yang dapat menyebabkan hilangnya informasi sejarah yang tak ternilai. Selain itu, para arkeolog membawa keyakinan bahwa mengungkap makam ini juga membawa ancaman bahaya yang tak terkendali dan mengancam nyawa. Itulah alasan paling mendasar mengapa mereka tidak berani untuk melangkah membongkar makam sang kaisar, karena mereka menganggapnya sebagai resiko yang dapat berdampak buruk dan berakibat fatal. Dalam naskah kuno yang tertulis oleh sejarawan Tiongkok Sima Xian sekitar 100 tahun setelah kematian Qin Shi Huang, terungkap bahwa makam ini dipenuhi dengan perangkap yang dirancang untuk menghabisi mereka yang berusaha untuk menyusup. Catatan tersebut mengungkapkan pula bahwa keberadaan artefak langka dan harta karun yang tak terhingga di dalam makam sang kaisar. Namun demi menjaga keutuhan serta keistimewaan semua artefak dan harta karun tersebut, kaisar memberikan perintah kepada para arsitek untuk menciptakan lengkungan dan anak panah yang diarahkan pada siapapun yang berani melangkah ke dalam wilayah makam. Begitu struktur ini selesai, ratusan selir dan pengrajin tersegel di dalam gundukan tanah yang menjulang tinggi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka menjaga rahasia tentang apa yang ada di dalam makam tersebut. Tidak hanya itu, dalam catatan tersebut terungkap bahwa jebakan berbahaya yang menggunakan merkuri juga menjadi ancaman mematikan. Merkuri digunakan untuk menciptakan aliran sungai dan lautan tiruan di dalam makam. Analisis sampel tanah di sekitar area makam mengungkapkan tingkat kontaminasi merkuri yang sangat tinggi, membawa bahaya serius bagi kesehatan. Beberapa penduduk setempat bahkan mengingatkan bahwa mengganggu struktur makam ini dapat mendatangkan kutukan yang menimpa desa mereka. Ada cerita dari petani-petani yang menemukan lokasi makam tersebut, di mana 2 di antara mereka meninggal karena penyakit yang tak terdiagnosis. Salah satunya meninggal karena penyakit kulit yang membuat tubuhnya membusuk secara mengerikan, sementara yang lain tiba-tiba menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Kekhawatiran akan berbagai perangkap dan merkuri yang menghiasi area makam tidak hanya menyulut ketakutan di kalangan para arkeolog, tetapi juga menimbulkan rasa cemas di kalangan para perampok yang ingin mencuri harta berharga yang tersembunyi di dalam makam. Qin Shi Huang, kaisar pertama Cina, adalah sosok yang mengagumkan dengan berbagai pencapaian gemilang. Pada usia yang baru menginjak 13 tahun, ia memimpin Cina pada tahun 221 sebelum Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Cina mencapai kemajuan yang luar biasa. Kaisar ini berhasil membangun kekuatan militer yang tak tertandingi, yang kemudian menjadi tulang punggung kejayaan Cina.
Berkat kemahiran militer yang luar biasa, kaisar mampu memperluas wilayah dan menyatukan seluruh kerajaan lokal Cina menjadi satu kekaisaran tunggal. Selain itu, kaisar ini juga berhasil dan terkenal sebagai pencetus sistem mata uang dan sistem pengukuran pertama di dunia, memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi dan perdagangan. Salah satu pencapaian yang luar biasa yang dapat kita saksikan hingga saat ini adalah pembangunan tembok besar Cina yang menjadi simbol kebesaran Cina. Tembok yang membentang sepanjang 21.196 km itu dirancang untuk menghadang serangan dari suku-suku barbar yang berasal dari utara Cina. Keberhasilan dan kejayaan ini membuat Qin Shi Huang merenung tentang takdirnya. Sang kaisar menolak untuk menerima kematian sebagai nasib yang tak terhindarkan bagi setiap makhluk hidup. Bagi kaisar, kematian akan berarti berakhirnya kekuasaan. Oleh karena itu, ia berkeinginan untuk mencapai kehidupan yang abadi. Dengan perintah tinggi, sang kaisar memerintahkan para pejabat, ilmuwan dan penjelajah untuk mencari ramuan magis yang dapat memberikan kehidupan yang abadi. Setelah pencarian yang berkelanjutan, salah seorang di antara mereka dikabarkan menemukan ramuan yang dikatakan dapat memberikan kehidupan hingga 10.000 tahun kepada raja kuno. Namun kebenaran sebenarnya adalah ramuan tersebut mengandung merkuri. Sang kaisar yang terpikat oleh cerita tersebut dengan penuh keyakinan meminum ramuan itu bersama dengan anggur dan madu. Sayangnya, tak lama setelah itu sang kaisar menghadapi takdir kematiannya.